nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih berikan kesehatan dan kenikmatan hingga saat ini. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan kita mintai syafaatnya di yaumul akhir nanti. Cinta tanah air dari sudut pandang Islam. Cinta tanah air merupakan rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, dan loyalitas yang tinggi yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal, yang dapat tercermin dari perilaku membela tanah airnya. Menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Mencintai tanah air adalah hal yang sifatnya alami pada diri manusia. Karena sifatnya yang alamiah melekat pada diri manusia, maka hal tersebut tidak dilarang oleh agama Islam, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran atau nilai-nilai Islam. Mencintai tanah air merupakan masalah fitrah, dan Islam adalah agama fitrah. Akan tetapi, mencintai tanah air memerlukan batasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan ibadah dan dakwah. Kecintaan tersebut, tanah air juga tidak boleh melanggar hak-hak orang lain yang terlibat dalam menjaga kehormatan negara. Cinta tanah air menurut ulama. Yang pertama, Kiai Hasyim Asy'ari adalah ulama yang mampu membuktikan bahwa agama dan nasionalisme bisa saling memperkuat dalam membangun bangsa dan negara. Dua unsur ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Agama Islam memerlukan tanah air sebagai lahan dakwah dan menyebarkan agama, sedangkan tanah air memerlukan siraman-siraman nilai-nilai agama agar tidak tandus dan kering. Yang kedua, Kiai Haji Said Akil Siraj. Agama tanpa nasionalisme akan menjadi ekstrim, sedangkan nasionalisme tanpa agama akan kering. Hal ini terbukti ketika fenomena ekstremisme agama justru lahir dari orang dan kelompok orang yang terlalu eksklusif dan sempit dalam memahami agama tanpa memperhatikan realitas sosial kehidupan. Jika agama diartikan sebagai jalan hidup, sudah semestinya agama berperan dalam realitas kehidupan. Dalam konteks tersebut, realitas bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk, menuntut seluruh elemen bangsa menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan. Disinilah prinsip cinta tanah air harus diteguhkan. Pada dasarnya, setiap manusia itu memiliki kecintaan kepada tanah airnya, sehingga ia merasa nyaman menetap di dalamnya, selalu merindukannya ketika jauh darinya, mempertahankannya ketika diserang, dan akan marah ketika tanah airnya dicela. Dengan demikian, mencintai tanah air sudah menjadi tabiat dasar manusia. Pertama, cinta tanah air dalam Al-Quran dan menurut para ahli tafsir. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna 'alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa asyadda tasbita. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu, niscaya mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya
Kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Dalam tafsir Al-Kabir, Al-Imam Al-Din Al-Arazi menafsirkan ayat tersebut, Allah menjadikan meninggalkan kampung halaman setara dengan bunuh diri. Pernyataan Razi di atas menjelaskan bahwa meninggalkan tanah air bagi orang-orang yang berakal adalah perkara yang sangat sulit dan berat, sama sebagaimana sakitnya bunuh diri. Jadi, cinta tanah air merupakan fitrah yang terhujam sangat dalam pada jiwa manusia. Kedua, cinta tanah air dalam hati. Ulama pensyarahnya diriwayatkan dari Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Dan apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ibnu Hibban, dan Al-Tirmidzi. Dari hadis di atas, dalam Fath Al-Bari, Al-Hafiz Ibnu Hajar menyatakan, hadis ini menunjukkan keutamaan kota Mekah, Madinah, dan disyariatkannya cinta tanah air. Hal yang sama juga dikemukakan dalam kitab Umdat Al-Fari oleh Badr Al-Din Al-Aini. Ketiga, cinta tanah air menurut para ahli fikih, bahwa hikmah berhaji dan pahalanya yang besar karena mendidik jiwa menjadi lebih baik dengan meninggalkan tanah air dan keluar dari kebiasaannya. Dalam kitab Al-Dakhirah, Al-Farafi menyatakan, manfaat haji adalah mendidik diri dengan meninggalkan tanah air. Ayat Al-Quran selanjutnya yang menjadi dalil cinta tanah air menurut ahli tafsir Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi, yaitu pada Quran Surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-dini wa yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi dalam tafsir Al-Wadri menjelaskan ayat tersebut, yang artinya ayat tersebut mengisyaratkan bahwa belajar ilmu adalah suatu kewajiban secara keseluruhan dan tidak mengurangi kewajiban jihad, dan mempertahankan tanah air juga merupakan kewajiban yang suci. Karena tanah air membutuhkan orang yang berjuang dengan pedang, senjata, dan juga orang yang berjuang dengan argumentasi dan dalil. Bahwasanya memperkokoh moralitas jiwa, menanamkan nasionalisme, dan gemar berkorban, mencetak generasi yang berwawasan cinta tanah air sebagian dari iman. Serta mempertahankannya, tanah air adalah kewajiban yang suci. Inilah fondasi bangunan umat dan pilar kemerdekaan mereka. Muhammad Mahmud Al-Hijazi, Tafsir Al-Wadri, Beirut, Dar Al-Jil Al-Jadid 1413 Hijriah, Juz 2, halaman 30. Dalil cinta tanah air dari Al-Quran menurut penjelasan para ahli tafsir. Salah satu ayat Al-Quran yang menjadi dalil cinta tanah air menurut penuturan para ahli tafsir dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laraduka
إلى مآد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين Shadaqallahul Adzim, yang artinya sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Qasas ayat 85. Dalam menafsirkan kata ma'ada terbagi menjadi beberapa pendapat. Ada yang menafsirkan kata ma'ada dengan Makkah, akhirat, kematian, dan hari kiamat. Namun menurut Imam Fakhruddin Al-Razi dalam tafsirnya Mafatih Al-Ghaib mengatakan bahwa pendapat yang lebih mendekati yaitu pendapat yang menafsirkan dengan Makkah. Syekh Ismail Haqi Al-Hanafi Al-Halwati wafat 1127 Hijriah dalam tafsirnya Ruhul Bayan mengatakan yang artinya di dalam tafsirnya ayat Quran Surat Al-Qasas ayat 85 terdapat suatu petunjuk atau isyarat bahwa cinta tanah air sebagian dari iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrahnya menuju Madinah banyak sekali menyebut kata tanah air, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mewujudkannya permohonannya dengan kembali ke Makkah. Sahabat Umar radhiyallahu anha berkata, jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek gersang, maka sebab cinta tanah airlah dibangunlah negeri-negeri. Ismail Haqi Al-Hanafi Ruhul Bayan Beirut Dar Al-Fiqh Juz 6 halaman 441 sampai 442. Dalil cinta tanah air dari hadis. Diriwayatkan hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban dan Tirmizi yang artinya diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban dan Tirmizi. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari menegaskan bahwa dalam hadis tersebut terdapat dalil petunjuk pertama, dalil atas keutamaan kota Madinah, kedua, dalil disyariatkan cinta tanah air dan rindu padanya. Hadis berikutnya yang menjadi dalil cinta tanah air yaitu hadis riwayat Ibnu Ishaq. Sebagaimana disampaikan Abu Al-Qasim Shibahuddin Abdurrahman bin Ismail yang masyhur dengan Abu Syamah dalam kitabnya Syarhul Hadis Al-Muqtafa fi Mab'atsil Nabi Al-Mustafa yang artinya Al-Suhaili berkata, dan di dalam hadis tentang Waraqah bahwasanya ia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh engkau akan didustakan. Nabi tidak berkata sedikit pun. Lalu ia berkata lagi, dan sungguh engkau akan disakiti. Nabi pun tidak berkata apapun. Lalu ia berkata, sungguh engkau akan diusir. Kemudian Nabi menjawab, apa mereka akan mengusirku? Al-Suhaili menyatakan, disinilah terdapat dalil atas cinta tanah air dan beratnya memisahkannya dari hati. Abu Syamah Syarhul Hadis Al-Mustafa fi Mab'atsil Nabi Al-Mustafa Maktabah Al-Umrin Al-Ilmiyah 1999 halaman 163. Abdurrahim bin Husain Al-Iraqi di dalam kitabnya Tasrif fi Syarh Takribil Asanid wa Tartibil Masanid pada hadis yang sama juga mengutip pendapatnya Al-Suhaili yang artinya Al-Suhaili berkata, disinilah terdapat dalil atas cinta tanah air dan beratnya memisahkannya dari hati. Sebagai umat muslim, kita harus turut menjaga dan membela tanah air agar senantiasa negara terbebas dari hal-hal yang dapat memecahkan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Sekian dari saya, apabila ada salah katanya saya mohon maaf. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.
Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.